Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil ma'rifatil kitab wa li jami'il masailina syuhudahirahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Imam Tobroni. Man sholat arba'an raka'atin qabla ngasri haramallahu badanahu ngalan nari. Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, orang yang menjalankan sholat sunat qobliyah, yang dikehendaki di sini kan sholat sunat qobliyah asar 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kelak dia akan terbebas dari api neraka, masuk surga. Itu dijalankan setelah kewajiban-kewajiban yang lain dijalankan. Sholat fardunya tentu dikerjakan. Nah sekarang kan permasalahannya begini, wong lakoni sholat wajib mawon awang-awangan, apalagi sholat sunat. Saya tanya di antara kalian sing cok lakoni sholat sunat kok biasa siapa cok? Orang anak-anak, udah wong wajib awang-awangan apalagi sunat. Padahal setiap sholat sunat itu memiliki fadilah. Di antaranya ini. Barang siapa yang menjalankan sholat sunat qobliyah asar 4 rakaat, kelak di akhirat jasadnya diharamkan masuk ke dalam neraka. Lu kepenak tuh, kepenak kan? Nah, tapi tentu apa? Setelah kewajibannya dikerjakan. Orang mau sholat sunat 4 rakaat, setelah itu kewajibannya tidak dikerjakan, tidak seperti itu. Kepenakan. Kenapa lo gelem lakon? 2 rakaat itu suwe-suwe pirang menit. Contoh sholat asar ataupun isya atau duhur, sholat yang 4 rakaat sampai nek sholat dewek kan pirang menit coba. Anak 3 menit pun Allahu Akbar, Allahu Sami Allahu liman hamid. Allahu Akbar. 4 rakaat bisa hanya 2 menit. Jadi sholat sing paling cepet itu sholat wong Indonesia, bro. Ngatur boleh. Sholat sing paling kilat niku sholat wong Indonesia. Bahkan ada sholat tarawih itu berapa? 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat niku hanya 10 menit. Sampai jam nonton kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan apa sholatnya kemudian tidak sah atau batal? Belum tentu. Ketika syarat rukunnya terpenuhi, walaupun cepat bisa saja sah. Ketika niat pada saat takbiratul ihram terpenuhi, takbiratul ihramnya terpenuhi, membaca Fatihahnya terpenuhi, tumakninahnya terpenuhi, sholawat pada tasahud akhir terpenuhi, kemudian salam pertama terpenuhi, sah walaupun cepat. Jadi sampai jangan menilai wong sholatnya cepet niku rasa, belum tentu. Bisa jadi wong sing sholatnya suwe ora sah, bisa jadi. Sing sholatnya cepet sah juga bisa jadi. Siki ana wong sholatnya suwe tapi wongnya goblok. Kira-kira bisa sah atau tidak? Dia tidak tahu syarat rukunnya sholat, tidak tahu tumakninah. Sholatnya suwe, bisa jadi tidak sah karena ketidaktahuan. Tapi sholat cepet bagi orang yang alim wong sing ngerti bisa jadi sah. Yang penting syarat rukunnya terpenuhi. Kan seperti itu. Lah khusyuk bagaimana? Khusyuk juga tergantung. Konsentrasi itu tergantung. Ana wong sing bisa konsentrasi ketika lama. Tapi ana wong sing ketika lama niku malah konsentrasinya buyar. Nah sampai itu tipe yang mana?
Nek cepet buyar, apa nek suwe buyar? Nek sampean loro-loro cepet ya kacau, suwe luwih kacau. Masalahnya kan itu kan. Dan kembali bahwa ada sholat qobliyah yang fadilahnya itu menjadikan manusia kelak di hari kiamat itu jasadnya diharamkan masuk ke dalam neraka, yaitu sholat sunat qobliyah asar 4 rakaat. Ya dilakoni itu, dilakoni, dijalankan, dikerjakan. Walaupun sampean masih muda, walaupun sampean berkeyakinan matinya masih jauh. Walaupun sering saya katakan bahwa kematian tidak mengenal usia. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min ngabdin yusolli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sintai ngasrota rok ngatan tato uan khwero fari dotin ila banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi hadis ini yang dimaksud adalah barang siapa yang mengerjakan sholat sunat 12 rakaat krono Gusti Allah, menjalankannya itu semata-mata karena Gusti Allah. Ila banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkannya di surga rumah atau gedung. Paham ya? Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat sunat 12 rakaat karena Allah, maka Allah akan membangunkannya gedung baginya kelak di surga. Lo kepenak tuh, sampai jangan mencipir gedung, wong tinggal warna gedung itu. Gedung surga berbeda dengan gedung di dunia. Kenikmatan surga itu kan sifatnya apa? La ngaidon ro'at, wala udunun sami'at, wala khotoro ala kolbil basar. Kenikmatan surga itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbayangkan atau tidak bisa dibayangkan, tidak pernah terbersih dalam angan-angan manusia. Artinya begini, ketika sampai membayangkan di surga begini, surga begini, surga begini, itu sama. Paham ya? Dan ini barang siapa yang menjalankan sholat sunat 12 rakaat tapi krono Gusti Allah, krono lillah di tangan, murni karena mengharapkan ridhone Gusti Allah, maka kelak ia akan dibangunkan gedung di dalam surga. Tapi kembali, tentu setelah kewajibannya itu dikerjakan, sholat wajibnya dikerjakan, dan kewajiban-kewajiban yang lain, ibadah-ibadah yang lain dikerjakan, terutama sholat fardu. Karena kunci amal itu diterima, itu adalah sholat fardu, sholat 5 waktu. Makanya ada hadis yang mengatakan itu begini, anna awwala ma yundur fihi min ngamalil ngati yaumal qiyamati as-sholatu fa in wujidat tamatan kubilat minhu wasairu ngamali wa in wujidat naqisotan ruddat ngalihi wasairu ngamalihi. Jadi pertama kali yang dilihat atau dihisab kelak pada hari kiamat itu adalah sholat 5 waktu. Ketika sholatnya baik, maka sholatnya diterima, dan juga seluruh ibadah yang lain.
Ketika sholatnya diterima, maka puasanya diterima, zakatnya diterima, sedekahnya diterima, membaca Qur'annya diterima. Tapi ketika sholatnya itu buruk, sholatnya itu asal-asalan, maka sholatnya ditolak oleh Allah dan seluruh ibadah yang lain. Makanya sholat 5 waktunya dijaga, syarat rukunya jangan pernah ditinggalkan. Ada kan hadis yang mengatakan man taroka sholatan muta ngamidan pakot tabaroka minti mati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan sholat sekali sengaja dan ia tahu bahwa sholat itu wajib, kemudian tahu bahwa meninggalkan sholat itu hukumnya haram, maka kelak pada hari kiamat ia tidak ditanggung oleh baginda Nabi, ia tidak diurusi oleh baginda Nabi, tidak disafaati oleh baginda Nabi. Ngeri kan? Artinya bagaimana? Ketika sampai pernah meninggalkan sholat, sebelum meninggal ditobati, segera ditobati, kemudian dikodoli. Nah kemudian ketika terlalu banyak, diingat-ingat. Seumpamanya sampai mama 5 hari atau 7 hari, ambil yang 7 hari untuk jaga, kemudian dikodoli. Tinggal menghitung 5 kali 7 dikodoni spontan sekaligus bisa, dicicil juga bisa. Yang penting ketika kita meninggalkan dunia itu jangan sampai ada sholat yang pernah ditinggalkan. Seandainya ada yang ditinggalkan belum dikodoni, paham? Nek sama-sama kan mestinya apa? Terutama sholat apa? Subuh. Rata-rata sholat subuh. Jajan nek sampean gelem ngatung jujur-jujuran. Pira sing mesti ditinggal sampean. Jadi seseorang itu meninggalkan sholat, orang dihitung dosa itu kan ketika lupa, kelalen urung sholat, orang dosa, atau karena ketiduran. Karena ketiduran saja itu dilihat tidurnya. Ketika tidurnya itu karena kecerobohan orang yang tidur, maka tidurnya juga dosa, meninggalkan sholatnya juga dosa. Contohnya begini, sudah tahu 5 menit lagi menjelang masuk waktu sholat, kok sampai tidur, kemudian sampai tidak punya keyakinan bahwa sebelum masuk waktu sholat yang lain sampai bisa bangun, atau sampai tidak titip pesan kepada orang lain untuk membangunkannya, maka ketika sampai kemudian bangunnya sudah masuk waktu sholat yang lain, maka tidurnya juga haram, meninggalkan sholatnya juga haram. Berbeda ketika begini, 10 menit atau 5 menit sebelum masuk waktu sholat sampai tidur, sampai punya keyakinan bahwa sebelum masuk waktu sholat yang lain sampai sudah bangun, kok kebablasan, maka tidurnya juga tidak haram, meninggalkan sholatnya juga tidak haram. Atau sampai sudah berpesan kepada orang yang ada di sekitar sampean, tolong nanti sebelum masuk waktu sholat ngasar seumpamanya, karena tidurnya menjelang waktu duhur, sebelum masuk waktu sholat asar saya dibangunkan. Kemudian orang yang diperintah kemudian lupa, sehingga sampai tidak dibangunkan dan kebablasan sampai masuk waktu sholat asar, maka tidurnya sampai itu juga tidurnya sampai tidak dosa, meninggalkan sholatnya juga tidak dosa. Tapi ketika tidurnya kebablasan karena kecerobohan orang yang tidur, maka tidurnya juga haram, meninggalkan sholatnya juga haram.
Contohnya begini, sampai bermain HP, entah itu nonton TikTok, nonton YouTube, atau bermain game sampai larut malam, sehingga ketika subuh sampai tidak bisa bangun, sehingga subuhnya itu kebablasan, maka tidurnya pun haram, meninggalkan sholatnya pun haram. Paham? Kembali bahwa ada 12 sholat yang ketika dikerjakan karena Allah, maka orang tersebut itu dibangunkan gedung di dalam surga. Kemudian Imam Tirmidzi itu menjelaskan bahwa 12 rakaat itu adalah apa? Arba'atun qoblat duhur. Yang pertama 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu kan 4 rakaat, atau dijadikan 4 rakaat 1 salaman boleh, tapi yang lebih utama 4 rakaat dibuat 2 salaman. Paham ya? Kemudian warok nataini ba'dahu, dan 2 rakaat setelah sholat duhur. Niatnya ya usoli sunat tal qoblat duhri. Nah sewise itu usoli sunata ba'da duhri roknata ini. Misalnya seperti itu. Kemudian apa? Warok ini badal maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Warok ini badal nisai, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Warok ini qobla sholatil khudati, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu kan 12. Yang pertama 4 rakaat sebelum sholat duhur, dan 2 rakaat setelah sholat duhur. Itu sudah 6 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, berarti sudah 8 rakaat. Dan 2 rakaat setelah sholat isya, berapa? 10 rakaat. Kemudian yang terakhir waroknataini qobla sholatil khudati, 2 rakaat sebelum menjalankan sholat subuh. Paham ya? Jajal tuh sekali-kali dikerjakan. Ya kembali tadi, ngelakoni sholat wajib awang-awangan, apa ngelakoni sholat sunnah. Jadi jarang kalau sampai nang masjid jamaah itu qobliyah, kemudian dia dikira orang rampung wis kabul kok. Kau tekan amin. Ketika membaca qul wis kabur dewek. Ya ana siji loro sing zikir. Kemudian setelah itu sholat sunat ba'diyah. Tapi paling siji loro adi alpu. Dikirim bukti kira pada macam kok jabur rezeki tau tapi oleh jodoh sing soleh oleh jodoh sing soleh. Jadi nopo untuk zaman akhir itu ada ulama yang mengatakan perbanyak pikir membaca sholawat, sebab sholawat ikhlas, orang ikhlas itu diterima oleh Gusti Allah. Berbeda dengan yang lain itu ketika orang ikhlas, orang ditantangkan Gusti Allah. Tapi bukan berarti ketika saat itu tidak ikhlas langsung ditolak nang Gusti Allah, tidak. Ini kan pernah saya jelaskan. Jadi menunggu ikhlasnya. Ketika ikhlasnya seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian baru diterima. Intinya apa? Tidak boleh seseorang itu meninggalkan ibadah hanya karena alasan tidak ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.